Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan kuliah saya tentang sistem kardiovaskuler dengan tema atau topik yaitu tentang anatomi pembuluh darah dan tekanan darah. Anatomi pembuluh darah dan tekanan darah. Mohon maaf, di sini saya masih menampilkan kuliah saya yang anatomi dan histologi jantung dan sistem vaskular. Dan dulu kuliahnya ini karena ada perbaikan sedikit mikro perbaikan, ini nanti saya akan skip untuk bagian yang histologi jantung dan sistem vaskular. Nah, karena sudah diajarkan oleh dosen lain untuk histologi. Baik, kemarin kuliah sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang anatomi dari jantung. Nah, adik-adik sudah tahu bahwa jantung adalah mesinnya, mesin pompa, ya, mesin pompa darah dan mesin isap, pompa isap, karena dia bukan kayak mesin air, dihisap, dipompakan, tidak nyambung. Nah, ini kan berupa suatu sirkulasi, sirkulus, ya kan, yang berhubungan ujung-ujungnya. Sehingga setelah dipompakan, kembali lagi ke jantung. Nah, agar darah bisa mencapai ke seluruh tubuh, kita sudah tahu bahwa seluruh sel di tubuh kita membutuhkan darah karena darah membawa oksigen. Ya, membawa nutrisi. Jadi butuh akses akan darah. Agar seluruh sel di tubuh kita mendapatkan darah tersebut, maka dia harus dihantarkan oleh suatu sistem pembuluh darah ke tempat-tempat terjauh. Jadi sampai ke ujung jari, ujung jari kaki, ujung jari tangan, ke kulit, kemanapun darah harus sampai. Karena sistem pendarahan kita adalah pendarahan tertutup, maka dia melalui suatu pembuluh darah. Beda sama beberapa hewan tingkat rendah seperti belalang, itu menggunakan sistem pendarahan terbuka. Jadi setelah jantung memompa, darah langsung masuk ngerembes di dalam jaringan. Nah, kalau pada manusia dan hewan-hewan yang lebih tinggi menggunakan sistem pendarahan tertutup, dia di dalam suatu pembuluh darah, pipa, saluran. Nah, jadi kita akan berbicara pipa-pipa atau saluran-saluran yang berasal dari jantung untuk membawa darah tersebut. Nah, ini saya lewatkan ya, Dek. Nah, kita mulai dulu dengan sedikit menyinggung tentang struktur pipa atau saluran tersebut. Pembuluh darah itu pada prinsipnya, pada prinsip berarti tidak semuanya memenuhi ya. Prinsip itu kalau disebut pada prinsipnya itu secara umum, in general. Mesti ada pengecualian-pengecualian. Ingat, kalau disebutkan sebagai pada prinsipnya itu artinya prinsip saja, fundamentalnya saja, tetapi tidak mesti seperti itu. Jadi pada prinsipnya dinding pembuluh darah atau vasa terdiri dari 3 lapisan. Ada tunika intima atau interna, tentu lapisan paling dalam. Ada tunika media, lapisan yang di tengah, atau disebut tunika muscularis, dan tunika adventitia atau eksterna, lapisan paling luar. Nah, kita perhatikan di sini. 2 tunika itu menyamai penamaan pada sistem organ berongga, seperti usus, sama, ada tunika intima, ada tunika media. Tetapi yang terakhir ini yang berbeda, tunika adventitia, ini tunika adventitia. Ya. Tunika adventitia. Ya, karena pembuluh darah tidak dilapisi oleh membran serosa, dia hanya dilapisi jaringan ikat, makanya namanya tunika adventitia. Kalau organ-organ yang dilingkupi oleh membran serosa seperti usus, lambung dan sebagainya, maka dia menggunakan istilah tunika serosa. Jadi tunika adventitia itu tidak sama dengan tunika serosa.
Variasi lapisan pada masing-masing tipe pembuluh darah ya, ada variasi. Nah, ini sudah saya kira nanti diperdalam di histologi, saya cuma menyampaikan itu saja. Nah, jumlah lapisan dan komposisi jaringan penyusun tergantung dari jenis pembuluh darahnya. Nah, emang ada berapa jenis pembuluh darah? Nah, pembuluh darah itu dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya kita bagi 3. Arteri, vena, kapiler. Nah, jadi pembuluh darah itu ada 3. Nah, kembali lagi sebelumnya, pembuluh itu ada 2. Sistem pembuluh itu ada 2, yaitu pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, jadi ini. Sebelum kita masuk ke pembuluh ini, saya mau menyampaikan bahwa sistem pembuluh ya, sistem pembuluh. Jadi kalau ada istilahnya fasa itu artinya pembuluh ya. Fasa itu adalah satu pembuluh. Di dalam tubuh kita, kalau orang berbicara pembuluh, ada 2 pembuluh itu. Pembuluh darah atau disebut ya, pembuluh darah. Ya. Yang kedua pembuluh limfe. Limfe. Yang tidak membawa darah. Kalau pembuluh limfe membawa cairan limfe. Jadi ada 2 sistem pembuluh di tubuh kita. Pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, pembuluh darah dibagi menjadi 3. Arteri, vena, dan kapiler. Itu berdasarkan fungsinya. Arteri darah dari jantung ke organ. Arteri adalah tugas membawa darah ya, organ-organ target. Jadi hindari mengatakan arteri adalah pembuluh yang membawa oksigen. Itu salah ya. Tidak semua arteri membawa oksigen. Yang lebih tepatlah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ target atau ke jaringan. Itu arteri. Ya. Vena, sebaliknya, yang membawa balik. Nah, ya. Nah, maka arteri sering disebut sebagai nadi. Namanya pembuluh nadi. Pembuluh nadi. Vena sering disebut sebagai pembuluh balik. Nadi, yang disebut nadi itu arteri. Vena balik ke jantung. Dan kapiler apa? Penghubung keduanya. Bahwa arteri, ujung arteri itu akan berhubungan dengan pangkal vena. Nah, di antara keduanya itu terdapat satu jenis tipe pembuluh lagi namanya kapiler. Nah, kapiler ini memiliki spesifikasi sendiri. Berdasarkan ukurannya nanti pembuluh dibagi menjadi arteri dapat dibagi arteri besar, arteri sedang, arteri kecil. Sedangkan vena bisa terdiri dari vena besar, vena sedang, vena kecil. Nah, vena kecil, arteri kecil dikenal dengan istilah, kalau arteri kecil disebut arteriole, vena kecil disebut venule. Nah, apa bedanya? Bedanya sebenarnya ukuran. Cuma kan kalau ukuran kan sulit, masa diukur satu-satu. Nah, patokannya dalam anatomi adalah selama pembuluh darah itu terlihat oleh mata kita, dia bukan arteri kecil. Nah, yang dianggap arteri kecil atau arteriole adalah yang bersifat mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop, yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Atau pengertian lain adalah arteri kecil dan vena kecil adalah
arteri yang masuk ke dalam organ. Nah, kalau arteri besar, arteri sedang masih di luar organ. Jadi dia memiliki struktur sendiri di luar organ. Kalau masih terlihat dia di luar organ, berarti namanya dia masih dalam klasifikasi arteri besar, arteri sedang. Dan dalam anatomi, yang diberi nama itu cuma yang arteri besar sama sedang. Nah, sedangkan arteri kecil atau arteriola itu tidak diberi nama anatomis, tapi dia memiliki nama-nama histologi. Mungkin beberapa organ kamu bisa pelajari nanti ada nama arteriola ini diberi nama. Tentu yang penting-penting saja. Tidak semua arteriola dikasih nama karena terlalu banyak. Sedangkan arteri besar dan arteri sedang semua ada namanya secara anatomis. Ya. Paham ya? Ya. Oke, lanjut. Ini masih nyambung nggak sih, Man? Oke. Itu tadi ya, ini klasifikasinya arteri besar, sedang, kecil. Tadi sudah saya sampaikan apa beda kecil sama sedang besar. Vena juga mengikuti besar, sedang, kecil. Vena besar sedang kelihatan dengan mata di luar organ, vena kecil itu tidak kelihatan atau mikroskopik terletak di dalam organ. Penamaannya juga secara anatomis yang dinamai adalah yang besar sedang, kecil itu tidak dinamai secara anatomis. Mungkin dinamai secara histologis, itu pun tidak semuanya, hanya yang penting-penting saja. Ya, seperti contohnya arteriola afferent et efferentes pada ginjal. Kenapa penting? Karena dialah merupakan arteriola glomerulus, itu penting sekali, makanya diberi nama. Jadi tidak semua arteriola diberi nama. Kapiler. Kapiler tidak ada namanya. Nah, apalagi kapiler, orang arteri kecil, vena kecil aja tak ada namanya, kapiler apalagi? Kapiler adalah tadi ya, lebih kecil lagi daripada arteri kecil, lebih kecil lagi dari vena kecil, karena dia terletak di ujung, paling ujung. Nah, sangat tipis, karena fungsi kapiler adalah fungsi penukaran. Di arteri besar, sedang, kecil tidak bisa terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran gas, pertukaran zat itu tidak bisa terjadi, kan dingin tebel. Nah, pertukaran gas, pertukaran oksigen CO2, pengambilan sisa metabolisme, penyaluran nutrisi hanya terjadi pada kapiler. Maka kapiler ini memiliki struktur histologi yang khusus. Struktur yang memungkinkan untuk keluarnya zat-zat tersebut. Nah, kapiler ini memenuhi jaringan jelas. Ada istilahnya capillary bed. Capillary bed itu adalah, kalau kita terjemahkan secara harfiah kan tempat tidur. Nah, bukan, jadi dia suatu lokasi yang isinya kapiler, ya, itu letaknya kapiler, capillary bed. Misalnya kamu lagi kepanasan, mukamu merah, itu sebenarnya merah mukamu itu karena kapiler terisi darah. Atau tangan kamu tekan jarinya, pucet dilepas jadi merah. Itu yang merah adalah ketika kapiler terisi. Kalau kapiler tidak terisi dia akan menjadi pucat. Ya, jadi orang kalau kedinginan mukanya pucat itu karena kapilernya tidak terisi sebagian besar, ya. Itu kapiler itu letaknya di ujung sekali, di bagian di organ langsung. Tapi dia penting karena dari ketiga jenis ini yang punya peran untuk exchange atau pertukaran zat adalah kapiler. Arteri dan vena hanya sebagai penyalur, ya, penyalur. Oke, sampai di sini paham ya? Arteri, vena, dan kapiler. Ini kita lihat perbandingannya di sini gambarnya. Yang arteri large vein dengan elastik A. Arteri ini punya nama lain, ini sudah saya bilang. Arteri ini agak ada nama fisiologisnya. Nah, ini bukan nama anatomis ya, nama fisiologis. Jadi nama jenis. Kalau nama anatomisnya kita belajar nanti masing-masing di sistem masing-masing. Arteri besar itu sering disebut arteri elastika atau disebut conducting arteri. Nah, arteri sedang disebut arteri muskular atau disebut distributing arteri. Kalau arteri kecil disebut arteriola. Kalau vena disebut sering pembuluh darah kapasitan atau pembuluh darah balik. Ya, tadi kalau nama vena besar, vena sedang tidak ada nama lainnya ya. Nah, kita lihat nih. Nah, vena versus arteri. Sebenarnya gini, ada prinsip pokok dalam histologi yang mungkin nanti disampaikan dosen histologi, tapi saya sampaikan dulu. Prinsip pokok dalam histologi untuk membedakan arteri dan vena adalah, ini prinsip pokok ya, tidak harus seperti itu. Dapat dikatakan bahwa vena
tidak memiliki otot polos. Atau kalau masih kita mengatakan vena hanya memiliki otot polos sangat tipis. Nah, itu ya bedanya. Tunika medianya disusun oleh otot polos yang sangat sedikit. Nah, bahkan mungkin ada beberapa yang ekstrim untuk memudahkan vena tidak ada otot polos, arteri ada. Tapi ini tidak tepat juga ya. Yang lebih tepatnya vena memiliki tunika media yang sangat tipis. Apa konsekuensinya? Vena tidak memiliki tunika media, tidak memiliki otot polos, vena tidak bisa berkontraksi. Nah, jadi kontraksi ya hanya bisa dilakukan oleh arteri. Maka arteri kalau kamu raba akan berdenyut. Vena tidak berdenyut. Karena vena tidak bisa berkontraksi. Loh, terus untuk apa tunika medianya? Tunika medianya itu tidak memberikan, tidak bisa menyebabkan kontraksi. Denyutan itu tidak bisa. Dia mungkin bisa melakukan sedikit kontraksi, bisa. Tetapi dalam fisiologi sering dianggap tidak melakukan kontraksi. Oleh sebab itu dia cuma bisa melar. Melar itu menampung darah, makanya namanya kapasitan. Memiliki kapasitas untuk menampung darah. Loh, kalau dia tidak bisa kontraksi, gimana darah bisa mengalir? Lah? Itu nanti yang akan kita pelajari, bagaimana darah bisa mengalir di dalam vena, sementara vena tidak ada kontraksinya, kan gitu. Nah, sedangkan arteri memiliki tunika media yang tebal sekali. Nah, dari jenis tunika medianya, arteri ini dibagi lagi tadi menjadi besar, sedang, kecil. Besar dinamai juga elastik arteri. Kenapa namanya arteri elastika? Karena di tunika medianya, selain mengandung otot, dia juga diselang-selingi oleh suatu jaringan ikat elastik. Nah, ya ada dua lapisan elastiknya. Lamina elastika interna. Lamina elastika interna terletak di bagian luar tunika intima, nih, yang biru ini. Jadi masuk intima keluar. Hanya dimiliki oleh elastika internal, hanya dimiliki oleh elastik arteri. Dan satu lagi, di dalam tunika medianya ini banyak, selain otot, banyak adalah suatu jaringan ikat elastik. Sehingga dia tuh bisa melar. Tetapi elastik dia bisa balik lagi. Nah, makanya disebut elastik arteri. Jadi arteri besar itu elastis, bisa melar. Tapi karena dia punya otot, recoil dia bisa balik lagi. Nah, yang kedua adalah muskular arteri. Muskular arteri namanya muskular. Nah, ini yang mana dia mengandung tunika media yang sangat tebal sekali. Nah, ototnya tebal tetapi jaringan elastiknya sedikit, yang banyak tuh otot saja. Tunika adventitianya lebih tipis, tunika intimanya lebih kecil. Nah, ini disebut juga distributing arteri namanya. Arteri yang membagi-bagikan, distributing. Ya, dia yang akan menuju ke organ. Nah, sebelum masuk ke organ itu namanya arteri muskular. Nah, kenapa kok disebut distributing? Nah, nanti dialah yang membagikan. Mana yang harus banyak dapat, dikasih. Mana yang kurang, dikecilkan. Kan gitu. Jadi dia bisa, karena ototnya tebal, dia bisa bervasokontriksi, bisa terutama bisa bervasokontriksi. Kemudian terakhir arteriola. Arteriola ada di dalam jaringan. Dia tidak lagi tunika eksternalnya sangat tipis sekali, tunika medianya otot polos selapis otot polos saja. Nah, membentuk cincin-cincin. Kemudian dilapisi bagian internalnya ada endotel. Nah, ini juga punya arteriola, juga punya kemampuan untuk vasokontriksi dan vasodilatasi. Nah, terakhir menjadi kapiler. Kalau kapiler hanya terdiri dari tunika intima saja, jadi cuma terdiri dari endotel saja. Tidak ada otot lagi. Nah, endotelnya ini macam-macam tadi. Ada yang bolong-bolong, ada yang bertaut ketat, ada yang berbentuk sinus. Maka kapiler ada 3, kontinu, fenestrata, dan sinusoid. Nah, ini adalah kapiler ada 2 bagian. Kapiler yang bagian arterinya, yang dekat sama arteri, kapiler yang dekat sama venule. Nah, baru masuk ke venule, vena sedang, dan vena besar. Begitu. Itu yang paling penting. Nah,
Sekarang kita lanjut anatomi sistem vaskular. Nah, anatomi sistem vaskular ini susah ngajarnya. Nah, jadi nggak mungkin dia diajarkan di dalam satu sistem. Karena apa? Karena dia melingkupi berbagai lokasi di tubuh. Jadi kita belajar di sini cuma belajar umum, secara umum, konsep umum. Nanti salah satu tugas di praktikum kalian lah untuk menamai semua arteri yang bisa dinamai ya secara anatomis. Ya berarti sampai arteri kecil. Karena dia bertugas untuk membawa darah dan mengangkut darah balik dari seluruh dan dari seluruh tubuh, maka dia akan melingkupi semua regio tubuh, ada di setiap regio tubuh. Maka yang paling penting dalam anatomi ini adalah penamaan dan lokasi arteri-arteri besar dan vena-vena besar. Ini penting sekali. Karena apa? Karena sebagai dokter, minimal sebagai seorang dokter, minimal kamu harus mengetahui nama-nama arteri dan vena besar, terutama, dan beberapa arteri vena sedang. Tidak semua arteri vena sedang harus dikuasai, tapi beberapa. Tapi kalau arteri vena besar harus dikuasai namanya. Nah, kita mulai lihat di sini. Yang berwarna merah adalah arteri, yang berwarna biru adalah vena. Kita lihat ini jantung, ya. Jantung mengeluarkan pembuluh darah, ya, ada dua ya yang dikeluarkannya dari ventrikel kiri. Kemarin sudah saya bahas ya. Dari ventrikel kiri keluarlah aorta. Aorta itu bentuknya itu naik ke atas, melengkung ke bawah, seperti tongkat orang tua. Nah, gini, ya. Nah, jadi naik dari ventrikel kiri ke atas, karena dia naik maka disebut aorta ascending. Ascendens aorta atau aorta ascendens. Nah, kemudian dia menekuk, melingkar, disebut karena membentuk lengkung namanya arcus aorta, ya, disebut arcus aorta. Kemudian setelah melengkung dia turun, karena dia turun disebut aorta descendens, ya, descendens. Aorta descendens karena dia melewati dua rongga tubuh, pertama dia melewati rongga dada, maka disebut aorta descendens pastorakika atau pastoracalis. Kemudian dia menembus diafragma, masuk ke rongga abdomen disebut aorta abdominalis. Nah, ini urutannya. Kemudian aorta abdominalis sampai di sekitar pelvis, perbatasan antara perut dan pelvis, dia bercabang dua. Nah, percabangan aorta ini disebut sebagai bifurcatio aorta. Nah, itu sebenarnya saya sudah tulis ya di buku saya, di buku bantuan praktikum, kamu tinggal baca aja. Kamu baca di situ, tulis yang paling naik, melengkung arcus aorta, turun descendent bagi dua, pas thoracica atau thoracalis, dan pas abdominalis. Lalu pas abdominalis bercabang dua, disebut bifurcatio aorta. Nah, sampai di situ dulu. Nah, dari aorta ini akan mempercabangkan banyak pembuluh darah besar. Cabang aorta masih dihitung sebagai pembuluh darah besar, cabang-cabang utama aorta, ya. Nah, kita coba bisa lihat di sini. Ini sebenarnya gambarnya. Bentar ya, saya sudah punya. Coba ya, ini sasarannya mana? Ini sasarannya masih yang itu kan, yang video yang tadi. Apa saya
Saran saya di mana? Oh ini. Nah, saya sedikit ganti. Nah, ini saya sedikit ganti ya, adik-adik ya. Nah, di sini kamu lihat. Nih, ya, aorta itu berasal dari vertikal kiri, naik. Namanya ascending, berbentuk arkus aorta, turun descending. Nah, di sini kelihatan cabang-cabang pertamanya. Nah, cabang-cabang pertamanya. Ingat, kemarin di pangkal dia mempercabangkan arteri koronaria. Nah, siapa yang masih ingat apa keistimewaan arteri koronaria kemarin saya bahas? Ayo. Dia makannya terakhir, Dok. Yang makan siapa? Arteri masa Jantung. makan? Jantungnya, Dok. Nah, dia yang tanya-tanya arterinya, apa keistimewaan arteri koronaria? Dia darahnya di dalam arteri itu terisi ketika sinus aorta sudah penuh, sehingga waktu diastolik itu dia baru terisi. Ya, dia terisi ketika diastolik. Nah, itu jawabnya gitu aja. Jadi arteri koronaria terisi ketika orang lain tidak lagi. Ketika arteri koronaria terisi ketika semua arteri sudah kosong. Dia terisi ketika karena arteri lain terisi ketika sistolik. Sistolik ketika jantung memompa darah. Nah, betul sekali. Jadi ini. Nah, tapi dia ini karena ukurannya tidak memenuhi, kan tadi saya bilang cabang-cabang utama dari aorta masih disebut sebagai arteri besar. Tapi tidak semua ya. Tergantung ukurannya memenuhi atau tidak. Nah, berarti arteri koronaria termasuk arteri sedang ya, bukan arteri besar, arteri sedang. Ya. Nanti kita bahas sendiri itu tentang vaskularisasi itu. Kemarin udah koronaria kanan, kiri. Yang kiri bercabang 2. Itu udah hafal kalian itu. Yang kiri cabang 2 LAD sama sirkumpleksa, kan gitu kan? Nah, distribusi vaskularisasi jantung itu harus hafal, itu penting untuk klinis. Ya. Jantung kanan siapa, jantung kiri siapa, septum siapa gitu ya. Nanti ada implikasinya pada EKG juga nanti. Ya, panjang kalau mau dibahas enggak selesai nanti. Ini saya bisa sampaikan. Nah, cabang dia lanjutnya yaitu ada beberapa 3 cabang utama terdapat pada arkus aorta. Nah, ini arteri besar semua tuh, gede-gede tuh. Apanya diameternya? 3. Ini adalah variasi umum. Variasi umum adalah variasi yang paling banyak. Bisa enggak variasinya berbeda? Bisa, ada yang 4 juga bisa. Jadi ini enggak di sini cabangnya. Jadi ini kan variasi, gambar yang kita pakai lah gambar variasi umum. Jadi kalau suatu saat kamu misalnya jadi dokter menemukan, oh kok enggak 3 ya 4, ya enggak masalah, itu kan mungkin ada variasi. Nah prinsipnya apa? Nah ini saya juga nggak tahu kenapa Allah menciptakan kita dalam variasi normal kok tidak genap gitu, enggak simetris. Tidak. Dibuat memang tidak simetris. Saya tidak tahu ini kenapa tidak simetris. Orang kan biasanya tubuh kita simetris ya. Kanan kiri. Ini benar rahasianya apa? Ini harus dicari. Ini kenapa tidak simetris. Bahwa 1 di kanan, 2 di kiri. Nah, kalau yang kanan nyatu dulu pangkalnya. Ya. Nyatu dulu pangkalnya. Namanya arteri brachiosepalika atau disebut truncus brachiosepalika. Nah, ini. Ya, truncus brachiosepalika. Baru bercabang 2 menjadi arteri karotis kanan, arteri karotis komunis kanan ya. Right common carotid arteri karotis komunis kanan. Nah, gitu kan mengartikan bahasa Inggris itu mah gampang. Kalau bahasa Latin itu sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu baliknya. Nah, kalau mau menerjemahkan Inggris ke Latin atau ke Indonesia, balikkan aja. Apa aja yang terakhir dibilang arteri? Sebut arteri. Setelah itu karotid, karotis. Common, komunis. Right, kanan atau dextra. Bisa ya. Nama arteri subclavia kanan. Nah, karotis komunis kanan akan pergi ke leher dan kepala kanan. Subclavia kanan akan pergi ke ekstremitas atas kanan. Dan selesai 2 ini. Harus hafal ya namanya ya. Kemarin kan sebagian sudah dihafalkan namanya. Jadi ini kayak kalau yang sudah lewat kayak sistem neuro sama muskulo, sudah tahu. Nanti kan yang lain-lainnya ngikut. Nah,
Lanjut, kita ini adalah yang sebelah kiri, dia dua, tidak bersatu, langsung. Nah, jadi arteri karotis komunis kiri langsung dipercabangkan dari arkus aorta. Sedangkan arteri subclavia kiri juga sama, langsung dipercabangkan dari arkus aorta. Ini semua arteri besar. Nah, lanjutnya gimana, Dok? Nah, kalau udah tahu belajar, arteri karotis komunis nanti cabang dua, arteri karotis interna dan karotis eksterna. Nah, karotis eksterna ada berapa cabangnya? Dulu sudah. Dari arteri facialis, arteri maxillaris, arteri temporalis, superficialis terakhir. Nah, silakan kalau mau dihafal. Ya, ada di cabang-cabang itu yang sedang-sedang itu ada beberapa yang penting. Temporalis, superficialis yang di sini yang berdenyut. Kamu periksa di pelipis kamu ada yang nyut, berarti itu temporalis superficialis. Facialis, periksa dekat dagu ini yang berdenyut. Nah, gitu. Jadi kalau belajar jadi dokter tuh harus kreatif. Kan barangnya tubuh kamu sendiri. Apa kamu harus belajar ke kadaver? Tidak perlu, saya bilang. Kalau zaman COVID ini kan nggak bisa belajar kadaver. Lebih penting kamu bisa mengidentifikasi anatomi superficial tubuh kamu. Coba cari. Di mana nih arteri facialis denyut? Di mana arteri karotis? Harus dapat. Karena dia berdenyut. Kalau nggak berdenyut pasti salah. Kalau dapat berdenyut berarti arteri. Arteri apa? Monggo dicari lokasi. Paham ya? Oke. Arteri subclavia juga kamu sudah tahu. Kita udah belajar muskuloskeletal. Subclavia sampai ke regio ketiak menjadi aksilaris. Aksilaris sampai ke regio brachium menjadi brachialis. Brachialis sampai ke antebrachium dikubiti bercabang dua. Radialis dan ulnaris. Radialis dan ulnaris bersatu di palmar menjadi arcus palmaris. Nah, selesai toh. Ada cabang-cabang kecil yang lain ya, monggo silakan. Ya, yang penting kan yang cabang utama. Mana meriksa arteri radialis, mana meriksa arteri ulnaris. Nah, itu udah harus tahu anatomi permukaan. Oke. Nah, ini gambarnya enggak ada pula. Nah, selanjutnya kita pakai gambar tadi lagi. Nih, kok ini lagi. Balik ya ke gambar tadi. Nah, itu tadi kan yang ascendent sama arcus. Terus turun. Nah, jadi aorta descendent. Aorta descendent yang lewat di rongga dada namanya pars thoracica atau thoracalis. Nah, ngapain dia sepanjang di rongga dada jalan? Ada mempercabangkan arteri besar? Enggak. Dia cuma mempercabangkan arteri sedang. Dia mempercabangkan 12 arteri interkostalis. Ya. Jadi karena dia akan mencabangkan arteri untuk inervasi dinding dada. Namanya arteri interkostalis karena berjalan di antara tulang iga. Ya, interkostalis. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nah, kebetulan yang ke-12 kan enggak di antara tulang iga. Kan kosta 13 enggak ada. Dia kan terletak di bawah kosta 12. Maka interkostalis 12 itu nama yang benarnya adalah subkostalis. Jadi yang ada itu adalah arteri interkostalis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 karena dia memang di antar kosta. Yang satu di antara kosta 1 dan kosta 2, yang 2 adalah 2 dan 3, yang 3 adalah 3 dan 4. Lah yang 12 di antara 12 dengan siapa? Enggak ada 13. Jadi dia cuma di bawah 12. Maka nama lainnya adalah arteri subkostalis. Itu gampangnya. Kalau anatomi itu ada alasannya ngasih nama. Kemudian dia tembus diafragma. Nah, ini tidak nampak ya. Dia melewati rongga dada, dia menembus diafragma melalui hiatus aorticus. Hiatus aorta namanya. Ya. Jadi tembus diafragma, hiatus aorta. Masuk ke dalam rongga perut, rongga abdomen namanya pars abdominalis. Nah, di sini dia mempercabangkan beberapa arteri besar. Ya. Beberapa arteri besar dan arteri sedang. Cabang pertama yang cukup besar adalah disebut truncus celiacus. Ya. Di sini truncus celiacus. Di sini dia nggak kasih nama ya. Nanti bisa kamu cari itu. Truncus celiacus ini pendek saja. Kalau yang namanya truncus itu biasanya kayak cabang utama, terus tiba-tiba dia bercabang banyak, itu truncus biasanya. Kalau yang namanya arteri itu biasanya sudah dia aja yang panjangnya. Kalau cuma kayak
beberapa senti, lalu bercabang banyak, itu biasanya dinamakan trunkus. Jadi yang cabang pertama trunkus celiacus. Trunkus celiacus ini akan mempercabangkan banyak arteri. Arteri splagnica, maaf, arteri linealis maksud saya. Ya, splenica atau linealis splenica. Ya, arteri splenica ini cabangnya nih. Splenica itu splen yang ke lien atau disebut arteri linealis, arteri hepatica propria, hepatica communis, hepatica propria yang ke hepar. Nah, kemudian yang ke usus. Yang ke usus ada dua sepanjang usus ya. Jadi nanti kalau yang ke trunkus celiacus tadi yang akan ke lien, ke hepar, ke pankreas, dan ke gaster karena dia ada gastrika sinistra dan gastrika destra. Nah, kemudian yang ke usus, duodenum sampai rektum itu namanya mesenterika. Mesenterium itu kan usus ya. Mesenterika superior dan mesenterika inferior. Mesenterika superior dari duodenum sampai ke duodenum sampai ke 2/3. Ya, 2/3 proksimal kolon transversum. Nah, itu sesuai embriologinya itu nanti. Gampang apa? Kemudian 1/3 lateral kolon transversum ditambah kolom descending, kemudian kolon sigmoidium sampai rektum anus itu diinervasi oleh mesenterika inferior. Nah, ini gampangnya gitu. Kalau sistem cerna itu cuma 3 sumbernya. Trunkus celiacus, mesenterika superior, mesenterika inferior. Selesai. Nah, di dalam rongga abdomen ada 2 lagi cabang yang di arteri besar yang dipercabangkan aorta, yaitu arteri renalis yang ke ginjal tuh banyak ya. Ginjal kan tempat mesin pencuci darah kita. Jadi dia harus dapat asupan darah yang cukup banyak. Maka arteri renalis lah arteri yang besar. Arteri renalis kanan kiri dan arteri gonadalis. Nah, gonadalis itu gonad. Nah, gantung kalau dia perempuan namanya arteri ovarika, kalau dia laki-laki menjadi arteri spermatika atau testikularis. Arteri ovarika dan arteri testikularis. Loh, kenapa testis ovarium kan letaknya di dalam panggul? Kenapa inervasinya dari abdomen? Karena secara embriologis ovarium gonad itu dulunya suatu masih menjadi embrio kita, dia terletak di intraabdomen, ya, di dekat intraabdomen. Lalu dia mengalami descendant, penurunan. Kalau pria bisa sampai ke kantong skrotum, kalau wanita tidak berhasil hanya berhenti di pelvis di sekitar uterus atau sekitar ya di sekitar uterus. Nah, oke, itu kemudian tentu ada cabang-cabang kecil lain seperti cabang-cabang sedang, arteri lumbalis dan sebagainya. Nah, di panggul aorta berhenti dan bercabang 2. Percabangannya namanya tadi apa? Bifurcatio aorta. Bifurkasi itu ada yang bercabang. Bifurcation itu bahasa Inggrisnya bifurcation. Kalau bahasa Latin bifurcatio. Nah, tentu bercabang 2, tidak aorta lagi namanya, cukup besar menjadi arteri iliaca. Arteri iliaca communis, common iliac artery namanya. Arteri iliaca communis. Nah, iliaca communis di dalam pelvis akan bercabang 2 menjadi iliaca externa dan iliaca interna. Iliaca externa dan iliaca interna. Iliaca interna akan diam di pelvis, akan mengvaskularisasi organ-organ dalam pelvis. Seperti kalau perempuan uterus, kandung kencing, prostat dan sebagainya. Dan menginervasi perineum. Kemudian iliaca externa akan turun ke ekstremitas inferior melalui lambung napasorum, akan menginervasi ekstremitas inferior. Iliaca externa setelah masuk ke paha menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis masuk ke arah betis, dia menjadi arteri poplitea dulu karena dilipat belakang lutut, kemudian masuk ke betis menjadi arteri tibialis, ya, arteri tibialis. Arteri tibialis bercabang 2, arteri tibialis anterior dan arteri tibialis
posterior. Nah, yang posterior jalan di belakang sampai ke telapak kaki membentuk arcus palmaris. Nah, gitu ceritanya. Oke, itu sudah. Oke, itu anatominya. Selesai kita. Sebelum masuk ke fisiologi, silakan kalau ada pertanyaan tentang anatomi dari pembuluh darah. Nah, tugas adik-adik yaitu menghafal nama dan memperkirakan di mana lokasi dan siapa yang mempercabangkan dan area mana yang akan dituju. Tadi sebenarnya yang saya sampaikan sudah ringkasan banget itu. Sudah ringkasan minimum yang harus dikuasai. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke fisiologinya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Dok. Ya, silakan. Izin Salam, bertanya, Dok. Ya. Untuk yang arteri iliaka communis yang eksterna itu tadi percabangannya gimana ya, Dok? Iliaka communis bercabang menjadi iliaka interna dan eksterna. Iya, yang eksterna. Nah, yang ditanyakan apanya? Percabangan selanjutnya, Dok, yang eksternanya bagaimana? Yang eksterna tidak bercabang, eksterna itu berlanjut menjadi berubah. Jadi yang eksterna kan akan menembus menuju ke yang eksterna akan menuju ke ekstremitas inferior. Ya, Iya, melalui celah di antara melalui celah di antara ligamentum inguinale dengan tulang pelvis. Nah, nama tempatnya itu lacuna vasorum. Kemarin sudah saya sampaikan ya, arteri iliaka. Nah, setelah masuk ke dalam paha, namanya berubah menjadi arteri apa? Menjadi arteri femoralis. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini saya mau kasih. Semuanya masih ini. Ya. Oh, dia nggak bisa habis. Nah, kelihatan ya ini ya. Iya, Dok, ya. Nah, ini kan iliaka comuni, cabang 2. Iliaka eksterna ke depan, iliaka interna tetap di dalam. Iliaka interna nanti bercabang-cabang macam-macam namanya. Iya. Jadi yang tugas kalian carilah apalah. Yang penting-penting ada, kalau perempuan ada arteri uterina, yang sesuai dengan laki-laki perempuan beda dong isinya kan. Iya, Dok. Nah, yang arteri iliaka eksterna ke depan, yaitu nama celah di antara itu tadi saya bilang. Nah ini gambarnya lebih bagus nih. Ini ligamentum inguinale, ini tulang pelvisnya ada celah di sini kan? Namanya lacuna vasorum karena lewatnya vasa. Kalau di sini lewatnya otot, lacuna musculorum. Nah, lewatlah dia. Ketika dia melewati ini, namanya berubah menjadi arteri femoralis. Nah, arteri femoralis ya selanjutnya percabangannya gimana, Dok? Sudah belajar kan kemarin. Iya, Dok. Nah, jadi arteri popliteal, arteri tibialis, cabang 2, arteri posterior, arteri plantaris, nah, dan selesai gitu. Ya, paham ya? Paham, Dok. Insya Allah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini harus clear dulu anatomi ini karena sebelum kamu belajar yang lain-lain, kalau tidak paham secara anatomisnya susah. Nama itu penting ya. Nama itu kuasai dulu nama, baru baca. Karena kalau udah nama sudah menguasai, bacaan yang apa aja lewat saja cepat dipahami. Nah, bacaan-bacaan itu kan pasti menggunakan istilah-istilah yang ini. Ada lagi pertanyaan terkait anatominya?
Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Itu baru arteri, belum vena loh ya. Wah, ini baterai saya habis. Nah, selanjutnya arteri yang kedua yang besar selain aorta, tadi kan saya cuma bahas aorta ya, jadi yaitu trunkus pulmonalis. Tapi trunkus pulmonalis ini kan nggak ada penamaan yang berarti karena dia pertama keluar dari ventrikel kanan, keluar nih dia keluar, sudah namanya pertama trunkus pulmonalis. Kemudian cabang 2 arteri pulmonal kanan kiri, sudah namanya itu terus sampai habis. Sampai ke ujung-ujungnya kapiler pulmonal gitu, nggak ada penamaan khusus. Ini namanya cuma satu, jadi nggak penting, nggak bersama. Dia trunkus pulmonalis bercabang 2 menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri, udah. Nah, vena itu kan kemarin saya sudah bahas. Ada vena, kalau ada vena itu ada 2, vena superficialis dan vena profunda. Kalau vena superficialis itu terletak di subkutis. Nah, kalau arteri tidak ada yang di subkutis deh. Cuma vena yang di subkutis, di bawah kulit. Itu vena superficialis. Namanya kaskas. Seperti saya bilang kemarin, yang vena yang ada di extremitas superior ada vena cephalica, vena basilica, mediana cubiti, dan sebagainya. Yang di kaki, yang di extremitas superior ada vena sapena magna, vena sas, vena falcipa. Nanti di dinding perut ada lagi vena-vena perut, dan sebagainya. Nanti bisa dicari sendiri nama-namanya. Semua bermuara ke vena profunda. Vena profunda mengikuti arterinya. Karena dia mengikuti arterinya, namanya sama dengan nama arteri, kecuali ada beberapa sistem tata nama vena yang tidak mengikuti arterinya. Yaitu contohnya, setelah ini kamu lihat ini ya di atasnya. Nah, vena yang menggandengi karotis. Nah, vena karotis kan ke atas ada vena karotis. Nah, ke arterinya arteri karotis. Nah, ke bawahnya bukan vena karotis, namanya vena jugularis. Nah, itu perbedaan. Pengecualian nama vena dan arteri yang sama. Pertama, harusnya dia pasangannya arteri karotis, ternyata venanya tidak ada vena karotis, yang ada vena jugularis. Kalau arteri subclavia, venanya vena subclavia. Ya, nah, kita perhatikan ini. Penyatuan dari kanan dan kiri ini menyatu. Tidak ada, karena ini namanya kan aorta. Ini tidak ada venanya, namanya vena cava, vena besar, vena cava superior, vena cava inferior. Kemudian ada lagi vena yang khusus, namanya vena azygos. Vena azygos lah sistem vena yang mendrainase vena-vena interkostalis. Jadi vena interkostalis adik, kalau arteri interkostalis tadi kan langsung dari aorta keluarnya. Kalau vena-vena interkostalis tidak langsung masuk ke dalam vena cava inferior namun melalui sistem azygos ya. Azygos, vena-vena azygos. Nanti kamu cari vena azygos itu di mana. Itulah nama-nama vena yang menurut saya tidak mengikuti aturan tata nama dari arteri. Nah, tadi macam-macam arteri, kita masuk ke faal ya, fisiologi. Ini kan disebut arteri besar, disebut elastik konduktan. Ukurannya betulnya 10 mili. Aorta cabang-cabang besar, karotisnya oke, dindingnya. Tunika intima memiliki lamina elastika interna. Tunika media tebal banyak mengandung serabut elastik, sudah saya bilang ya. Berwarna kekuningan. Serabut elastik pressure reservoir, menjaga compliant. Ya, pressure reservoir. Jadi tugasnya arteri besar itu ketika jantung memompa darah, tidak semua tekanan yang dari jantung itu dilepaskan. Tetapi sebagian diserap, diabsorb. Siapa yang menyerap? Dinding dari arteri besar. Makanya namanya dinding elastik. Jadi dia menggembung dia, isinya. Dia menggembung, setelah itu dia akan membentuk komplian. Dia balik ke tengah. Sehingga, nah, ini menjawab kemarin pertanyaan saya bahwa tekanan jantung itu variasinya ketika sistol itu 120 puncaknya.
Jadi ketika sistolik, ketika dipompakan tekanannya sekitar 120 mm Hg. Tetapi ketika dia diastolik atau berelaksasi, tekanannya menjadi 0. Itu jantung. Jadi jantung variasi tekanannya 0 ke 120. Pas sistolik 120, pas tidak ada 0. Tapi pembuluh darah tidak mengikuti jantung. Ketika sistolik, dia sama dengan jantung, 120 tekanannya. Ya kan? Nah, tapi sebagian tekanan tidak dilepaskan lanjut ke arteri sedang, tapi disimpan. Ya, disimpan. Nah, ketika jantung diastolik tekanannya 0, maka pendorong darah masih ada. Jadi kalau jantung 0 kan darah tak terdorong. Padahal sebenarnya darah itu tetap harus didorong selama siklus tersebut. Maka sisa elastic coil tadilah yang akan mempertahankan tekanan darah orang pada saat diastolik, yaitu sekitar 80 mm Hg. Makanya itu normalnya mengapa tekanan darah normal itu 80 sampai 120 Hg. Itu tekanan darah, bukan tekanan jantung. Yaitu tekanan darah yang diukur yang diukur pada pembuluh darah. Ketika sistol dia 120, ketika diastol masih 80, tidak 0 karena tekanannya disimpan oleh sistem elastik arteri besar. Kita disebut itu ya. Itu tadi ciri khasnya ya. Yang memiliki selabut elastik di tunika medianya banyak. Daya recoil, ya kan bisa. Nah ini dia. Jadi ketika jantung berkontraksi, dikosongkan, tekanannya besar. Nah, sebagian diserap tekanannya. Yang lain dilanjutkan. Ini ngikut 120. Tapi ketika jantungnya relaksasi, tekanan jantung jadi 0, darah balik, ini tetap ada yang mempertahankan tekanan arterinya. Kalau enggak bahaya, bisa jadi shock kita. Nah, pada arteri pembuluh darah, ternyata pembuluh darah juga merupakan organ sensoris. Nah, banyak sekali organ sensoris ya. Kulit juga pasti. Kemudian otot ternyata juga organ sensoris. Nah, sekarang pembuluh darah juga organ sensoris. Nah, ada 2 struktur reseptor yang ada di pembuluh darah, yaitu sinus karotikus dan glomus karotikus. Sinus karotikus terletak pada lokasi dinding arteri korotis internal. Berperan sebagai baroreseptor mendeteksi tekanan darah. Jadi kenapa kok tukang deteksi tekanan darah disempilkan atau diletakkan di pangkal arteri karotis internal? Nah, karena organ yang sangat sensitif dengan tekanan darah adalah otak. Otak itu kalau terlalu tinggi tekanan darah dia, pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau terlalu rendah dia tidak dapat makan. Maka di pangkal arteri karotis internal dibuat sensornya. Nah ini ketinggian turunkan. Oh ini kerendahan naikkan. Supaya tubuh kita aware ada yang terjadi. Karena otak itu paling penting. Gitu jawab. Nah, juga terdapat baroreseptor sejenis pada arcus aorta. Untuk sistemiknya terletak di arcus aorta. Jadi untuk umumnya ada di arcus, tapi khusus untuk karotis internal ada sinus karotikus. Kemudian ada karotid body yaitu glomus karotikus. Lokasi di bifurcatio karotika ini adalah bukan baroreseptor, kemoreseptor. Nah, itu bedanya. Kalau sinus karotikus baroreseptor mendeteksi perubahan tekanan darah, kalau glomus karotikus kemoreseptor mendeteksi perubahan kadar CO2, O2 dan pH. Sama, otak itu sangat sensitif dengan O2, CO2, sehingga kalau dia kekurangan O2, dia akan memaksa organ. Kan kita tahu bahwa otak itu yang ngontrol semua organ. Jadi dia sendiri penting. Kalau aku kurang oksigen, tak perintahkan paru-parunya cepat kerjanya. Nah, gitu. Jadi dia bisa mengontrol semuanya. Makanya dia harus ada pendeteksi. Ini letaknya glomus karotikus dan saya permisi sebentar ya. Iya dokter.
Oke, kita lanjut ya. Tadi 2 reseptor penting pada sistem kardiovaskular, yaitu sinus karotikus dan glomus karotikus. Ya. Posisinya. Oke, ini sudah. Nah, kita masuk ke arteri sedang, muskular arteri, atau disebut distributing arteri. Arteri sedang, muskular arteri, ukurannya disebut muskular arteri karena tunika media otot polos lebih tebal daripada karboelastik. 40 lapis otot polos sirkular, 3 lapis. Ukurannya sebesar ukuran pensil, arteri femoralis dan aksilaris. Ya, kalau femoralis dan aksilaris sudah termasuk kepada sedang. Ukuran kawat 0,5. Arteri koroner termasuk arteri sedang, betul. Disebut juga distributing arteri karena masuk ke organ. Jadi dia arteri yang masuk ke organ-organ lah arteri sedang. Dindingnya 1/4, oke. Punya kemampuan berkontraksi, tonus vaskular, yaitu menentukan tekanan arteri. Ya. Nah. Oke. Klinis ateroma terjadinya sering pada daerah arteri sedang ini sering terjadi aterom, yaitu tumpukan lemak jahat yang dibungkus oleh sel radang. Jadi dia suka menyempit karena adanya, kita lihat, perubahan tekanan pada pembuluh darah. Di ventrikel, tekanan itu berubah dari 0 sampai 120. Di arteri besar, nah di sini dipertahankan di 80. Nah, arteri besar sama arteri sedang ya. Di sini gabungan arteri besar, arteri sedang masih dipertahankan. Darah ini bisa stabilis. Ternyata kalau arteri brachialis tidak bisa, maka kita akan mengukur tekanan darah di arteri femoralis. Nah, kalau di arteri besar, kan ada arteri karotis komunis, itu sulitlah tekanan darah diukur di leher, itu sangat tidak memungkinkan. Maka pengukuran tekanan darah tidak langsung dipakai pada arteri sedang. Karena di arteri besar dan arteri sedang ini dipertahankan. Nah, mulai masuk ke arterioler, akan terjadi penurunan. Ya, penurunan tekanan darah. Sistoliknya turun, diastoliknya turun, gapnya turun. Nah, ketika masuk kapiler, tekanannya tidak ada perbedaan lagi, sistolik, diastolik sama saja tekanannya. Ya, dan terus turun sampai ke vena. Di vena tekanan 0, sama dengan jantung. Ya, jadi di vena tekanan darah 0, sama dengan jantung. Loh, terus gimana bisa mengalir darah dari vena ke jantung? Nah, ini adalah nanti babnya venous return, kita akan bahas nanti mengapa bisa. Arterioler, arteri kecil mikroskopik disebut arteri resisten. Mengapa disebut arteri resisten? Nah, dia ini bisa bervasokonstriksi sehingga dia bisa sangat mengurangi pasokan darah, dan juga bisa dia tidak, dia bisa vasokonstriksi saja, bukan vasodilatasi. Vasodilatasinya itu normal. Nah, ini sudah diinervasi oleh saraf simpatis. Jadi arterioler inilah yang mendapat salah satu target dari sistem saraf simpatis. Saraf simpatis kalau dia merangsang arterioler akan mengalami vasokonstriksi. Sedangkan vasodilatasi bukan oleh parasimpatis. Nah, masih ingat, vasodilatasi arterioler tergantung apa? Sistem parasimpatis. Ya? Sistem parasimpatis, Dok. Ya, baru tadi saya bilang. Tadi barusan saya bilang bahwa pembuluh darah tidak mendapatkan pasokan parasimpatis. Kan udah belajar sementara. Kan rumus besarnya adalah pembuluh darah tidak mendapat parasimpatis. Itu rumus besar, harus dicatat itu.
Periferal itu tidak dapat parasimpatis deh. Yang punya, kalau kamu ingat sistem apa aturannya itu, yang punya ramus komunikan Griseus sama Albus itu kan yang yang simpatis saja. Yang memberikan serabut balik mengikuti yang ke kulit itu cuma parasimpatis, simpatis. Pembuluh darah vasodilatasinya diatur sendiri oleh zat atau agen vasodilator lokal namanya NO. Makanya nitrogen sering zat lemas. Jadi kalau orang keracunan nitrogen itu dia terjadi meninggalnya karena shock vasodilatasi. Terjadi vasodilatasi besar-besaran di seluruh tubuhnya. Makanya nanti obat-obat yang dimanfaatkan untuk ini ada juga sebenarnya orang jantung, serangan koroner, ada sumbatan kan dilebarkan pembuluh darahnya dengan misalnya dikasih nitrit. Zat-zat yang mengandung ISBN, isosorbit dinitrat. Kecuali ya, selalu di biologi di kedokteran kalau kecualinya ada. Kecuali yang mendapatkan pasokan parasimpatis adalah yang paling terkenal adalah arteriole yang menuju ke penis. Nah, arteriole yang ke penis itu khusus ya, dia mendapatkan pasokan parasimpatis. Yang lain enggak? Medarteriola atau arteriola terminal. Kehilangan otot polos continuous, sel otot polos satu-satu membentuk precapillary sphincter. Nah, ya. Membentuk precapillary sphincter. Jadi ingat, jadi hubungan antara arteriola dengan venule, kamu lihat di sini. Ini hubungan yang paling gampang digambarkan. Ini venule, ini arteriola. Venule dan venule. Nah, mereka punya sambungan lurus, namanya Grover's channel, ya, namanya arteriovenous anastomosis, langsung. Nah, ini sudah bagian dari arteri kapiler juga, tapi nanti dia punya cabang-cabang. Nah, seperti ini. Ini yang namanya capillary bed. Jadi ada cabang langsung, jalur langsung, ada jalur simpangan. Nah, nanti tergantung kapan, kalau si jaringan tersebut lagi banyak butuh darah, maka jalur-jalur simpang ini terisi darah. Tapi kalau lagi hemat, corona ya kan, lagi hemat nih pakai darah gitu. Contoh, lagi hemat itu apa? Kamu berlari. Ketika kamu berlari, ototmu butuh banyak darah, betul nggak? Betul. Darahnya sama saja kan? Sama, darahnya jumlahnya sama. Maka tubuh akan mengkompensasi meningkatkan aliran darah ke otot, lah pasti ada yang dikurangi, ya dikurangi ke yang usus, di usus dikurangi. Nah, kalau dikurangi gimana? Ya ditutup nih semua. Capillary bed jadi kapiler ini cuma hanya satu lapis endotel sama lamina basalisnya saja. Nah, dia berfungsi untuk tempat perasaan, ya. Nah, tidak ditemukan makhluk dan sebagainya. Masih lewat bisa zat masih bisa lewat, zat masih bisa berdifusi, berosmosis dan sebagainya. Tetap walaupun dia continuous, dianggap tetap visceral, berlubang-lubang. Apalagi ini yang tadi berlubang aja bisa, apalagi yang berlubang. Biasanya ini membutuhkan
yang lebih contohnya panjang lurus. Nah, yang terakhir adalah bolong-bolong. Nah, itu lubang, ini bolong-bolong sinusoid. Itu discontinuous. Nah, ini khusus hanya pada hepar, sumsum tulang. Karena pada hepar, sumsum tulang endotelial, tempat pembentukan darah merah, butuh lewat keluar sel darah itu harus keluar. Kalau nggak keluar nggak bisa karena di sana tempat memproduksi dan pembongkaran. Nah kalau lubangnya nggak sampai sebesar ini, kayak mana eritrosit bisa keluar kan? Itu juga sesuai dengan fungsinya. Jalur mikrovaskular, simple pathway, vaskular apa? Kapiler, venular, balik jantung. Ini jalur simple, jalur normal. Kemudian ada stunting, arteriovenous shunt. Tadi satu jalur saja. Portal sistem adalah adanya kapiler di antara dua arteri atau dua vena. Seperti itu. Basic.
Tadi laptop saya blue screen, terganggu. Saya lanjutkan ya, adik-adik, ini waktu kita juga udah sedikit, ini materinya banyak sekali. Ya, saya coba untuk merangkumkan yang betul-betul penting yang harus saya sampaikan, karena yang lain bisa kamu baca sendiri, sebenarnya di buku itu ya lengkap semua. 2, 3 tadi ya. Kita sampai di tadi ya, pengertian-pengertian fisiologis tadi ya, yang saya sudah sampaikan, kapiler tadi ya. Sekarang kita masuknya di jalur mikrovaskular lagi, Dok. Mikrovaskular ya, tadi ya ada simple pathway, arteriovenosan, dan portal ya. Kalau portal kita tahu bahwa tadi pokoknya prinsip portal adalah adanya kapiler di antara dua arteri atau adanya kapiler di antara dua arteri dan dua vena ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini nggak usah ya, saya bisa sendiri sebenarnya. Inervasi tadi sudah saya sampaikan, inervasi pembuluh darah adalah inervasi simpatis saja, itu konsep umum ya. Kalau vasodilatasinya, tapi dia kamu perhatikan nih, inervasi simpatisnya itu beda-beda efeknya. Umumnya vasokontriksi, simpatis dengan prostaglandinous norepinephrine. Di wajah vasodilatasi. Nah, ingat, flushing itu kalau orang ketakutan atau orang bahagia, bisa pucat, bisa flushing. Jadi bisa dua efeknya. Organ visceral dan mukosa vasokontriksi. Misalnya contohnya orang jadi mual-mual kalau lagi ketakutan. Di otot dia vasodilatasi. Jadi orang kalau lagi adrenalinnya naik, ototnya banyak dapat darah, tapi ususnya berkurang, makanya jadi gangguan cerna tapi ototnya kuat. Pada sebenarnya konsep umum tidak ada inervasi pada sebenarnya langsung ke pembuluh darah kecuali di sistem koroner dan penis atau klitoris. Oke, NO tadi sudah. Ini vascular tree ya, ini ulang lagi karena bolak-balik nih ya. Vascular tree ya, pokoknya pohon vaskular udah tahu ya. Sudah. Nah, distribusi cardiac output. Nah, kalian kan udah belajar fisiologi jantung, ada namanya cardiac output. Cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa dalam 1 menit, ya kan? Nah, gimana cara darah yang dipompa jantung itu dibaginya? Pendistribusiannya gimana? Apa yang menentukan persen distribusi ke organ? Ada 3 kelompok organ. Yang pertama, reconditioning organ, jantung, otot, skelet, dan tulang, serta otak. Jadi dibagi 3. Jadi reconditioning organ lah, reconditioning namanya recon. Ya bisa diubah-ubah, di setel. Sesuai kebutuhan saja. Kalau lagi butuh ya bisa banyak. Kalau tidak butuh bisa mendekati 0, kan gitu. Yaitu saluran cerna, ginjal, dan kulit. Jadi inilah yang paling menentukan ya untuk masalah distribusi darahnya. Ya. Misalnya kalau orang lagi olahraga, di mana kebutuhan akan oksigen otot tinggi, maka darah banyak ke otot. Loh, yang dikurangi siapa? Yang dikurangi ginjal. Maka orangnya nggak kencing, malah berkeringat. Kemudian ada saluran cerna. Ususnya biasanya tidak kurang berjalan kalau ketika olahraga. Nah, dia bisa menerima darah ekstra, yaitu melebihan kebutuhan metabolik dasar, tapi sebagai cadangan. Nah, kemudian jantung, otot, skelet, dan tulang. Menerima sesuai dengan kebutuhan metabolik dasar, dapat meningkat jika kerja ekstra. Nah, otak, sensitif terhadap iskemi, otak menjadi prioritas utama sirkulasi. Jadi dia distribusinya fix, tidak boleh kurang. Jadi otak itu fix. Makanya tadi butuh deteksi baru tekanan darah di pangkal dari koronari karotis internal. Ini distribusinya.
Nah, kita lihat nih. Nah, saluran cerna itu bisa maksimum 21%, maksimum yaitu ya, tapi dia bisa sangat minimum sekali. Nah, sedangkan otak 13-15% itu fix, tak bisa diganggu gugat. Kulit, ginjal, hepar, sama digestif itu adalah masih bisa dikurangi. Nah, kalau heart, skeletal muscle, bone itu dicukupi dengan harus sesuai dengan batas minimumnya ada, tapi bisa lebih. Laju alir volumetri ini saya kira tidak sangat fisika sekali. Saya mau menjelaskan sama kalian tentang perhitungan darah saja sebenarnya. Jadi laju alir volumetrik, kelajuan aliran darah. Apa yang menentukan kelajuan aliran darah adalah tekanan darah per diameter pembuluh darah. Semakin besar tekanan darah, semakin laju darah di dalam itu. Sama lah kalau kamu kasih tekanan besar, tentu darahnya nyemprot kan gitu. Nah, yang kedua yang menentukanlah diameter pembuluh darah atau R. Semakin kecil diameter pembuluh darah, maka semakin laju. Sama dengan kamu ketika menyiram air bunga pakai selang. Kalau pakai selang biar tanpa kamu apa-apa kan ngalir kecil, nggak jauh. Kita pada mau nyiram bunga agak jauh. Lalu apa yang kita lakukan? Kita pencet ujungnya ya kan? Kita pencet ujungnya sehingga diameter ujungnya menjadi sempit. Itu meningkatkan alirannya. Sehingga alirannya, pancarannya lebih jauh. Jadi ini prinsipnya. Berbanding lurus laju alir volumetrik atau flow rate atau debit. Debit adalah jumlah air yang melewati suatu satuan volume ya. Itu adalah ditentukan tekanan dan diameter. Semakin besar diameternya, semakin kecil debitnya. Semakin kecil diameternya, semakin besar debitnya. Nah, ini gambarnya. Beda 50-10. Ada delta V. Berarti ada daya dorong sekitar 40 mm Hg. Nah, pembuluh darah 1. Debitnya segini, tidak jauh. Nah, ketika delta P-nya, mana nih? Ini delta P-nya. Delta P-nya dinaikkan 80, maka akan lebih kenceng. Ini pembuluhnya, ukurannya sama diameternya. Nah, ini adalah sama-sama delta P-nya. Sama-sama 80. Nah, yang diubah diameter. Kalau diameter diubah bisa menjadi lebih jauh. Nah, apa signifikansi flow rate pada sistem kardiovaskular? Untuk menjaga homeostasis, setiap organ harus menerima debit darah yang konstan. Nilai flow rate-nya tetap. Nah, muncullah istilah resistensi vaskular. Resistensi vaskular adalah ketahanan vaskular. Ya, bukan ketahanan itu bukan terhadap serangan, tapi resistensi itu adalah hambatan, maaf, bukan tahanan. Hambatan vaskular. Jadi, vaskular itu bisa menghambat aliran darah. Dia ditentukan oleh viskositas. Semakin kental darah, semakin resisten vaskularnya, susah ngalirnya. Ada nama penyakit sindrom darah kental atau disebut dengan polistemia vera, itu adalah risiko banyak penyakit. Panjang pembuluh darah berbanding lurus. Semakin panjang, maka semakin resistensinya tinggi. Jari-jari lumen pembuluh darah berbanding terbalik. Jari-jarinya berbanding terbalik, pangkat 4. Bagaimana penerapan flow rate dengan kondisi sistem kardiovaskular? Ketika resistensi pembuluh darah meningkat, untuk menjaga flow rate tetap, maka jantung bekerja lebih keras. Nah, itu dia. Kalau resistensinya meningkat, maka jantung akan bekerja lebih keras. Itulah yang menyebabkan hipertensi nanti ya. Nah, ini kita ambil contoh. Compulsory. Bacanya apa? Dengan volume 10 mili, nah, dengan pembuluh darah kecil lebih jauh yang berkontak dibandingkan dengan diameter lebih besar. Nah, ini sudah.
Tekanan darah adalah gaya yang dirasakan oleh dinding pembuluh darah persatuan luas. Gaya yang dikeluarkan oleh darah untuk menekan pembuluh darah persatuan luas. Nah, gaya tersebut dapat dari mana? Dari tekanan yang diberikan jantung. Nah, berbanding lurus dengan volume darah atau stroke volume cardiac output, semakin besar volume darahnya, semakin besar tekanannya. Ya. Berbanding terbalik dengan compliant, distensibilitas kelenturan pada pembuluh darah lah. Kalau pembuluh darahnya bagus, lentur, dia akan, makanya sering penyebab dari hipertensi itulah kekakuan pembuluh darah. Maka setiap orang tua di atas 60 tahun pasti mengalami hipertensi karena pembuluh darahnya mulai kaku. Kalau kaku, tidak lentur, maka tekanan yang dibutuhkan untuk memompa darah akan meningkat. Ketika sistolik, darah yang meninggalkan arteri ke arteriola hanya sepertiga. Selama sisa darah akan dilarikan ke arteriola. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mekanisme recoil, ya. Tekanan darah arteri, ya, ini sudah beberapa istilah, ya. Tekanan darah arteri tertinggi terjadi sewaktu sistolik, ini sudah saya ulang juga tadi. 120 dan terendah pas diastolik 80. Tadi karena apa? Karena adanya elastik tadi, ya. Selisih tekanan sistol dan tekanan diastol disebut tekanan nadi. Jadi kalau disebut tekanan nadi sama tekanan arteri tidak sama, ya. Tekanan darah arteri itu tekanan darah. Kalau tekanan nadi adalah selisih sistolik diastolik. Pengukuran manometer kira bisa. Ada satu lagi istilah tekanan darah arteri rata-rata, MAP, mean arterial pressure. Rumusnya adalah 1/3 kali tekanan sistolik ditambah 2 tekanan diastolik dibagi 3 tuh, ya. Tekanan sistolik ditambah 2 tekanan diastolik dibagi 3. Nah, kenapa diastoliknya 2, sistoliknya 1? Karena diastolik lebih lama daripada sistolik. Diastolik memakan waktu 2 kali waktu sistolik. Tekanan darah pengukurannya di arteri brachialis. Nah, saya kira ini sudah bisa dibaca. Pengaruh hormon, ya. Nah, tadi nih, terakhir nih, ya, venous return. Kalau kita mengatakan bahwa vena tidak punya otot atau memiliki otot minimum, dia tidak memiliki sama sekali distensibilitas untuk recoil. Jadi dia pasif, ngembang gitu. Tekanannya juga 0. Loh, kalau begitu bagaimana darah bisa balik? Kalau tekanan selisih tekanan sama jantung saja tidak ada. Bahkan vena ada di kaki. Ketika kita berdiri, bagaimana darah di dalam vena bisa balik ke jantung? Padahal tidak ada tekanan. Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu venous return, baliknya darah melalui vena. Pertama, ada selisih tekanan darah vena, masih ada sebenarnya. Jadi secara teorinya tadi kita bilang anggap 0, tapi secara nyatanya masih ada sekitar 60 mmHg. Tapi sebenarnya 60 ya 60 mmHg ini tidak bisa untuk membalikkan darah pada ekstremitas inferior karena terutama ketika berdiri tidak cukup. Nah, untuk itu dibutuhkan adalah pompa otot skelet. Pada ekstremitas inferior itu adalah butuh jepitan-jepitan dari otot-otot skelet. Maka kalau orang berdiri lama, itu supaya tidak varises, itu disarankan untuk selalu menggerak-gerakkan kakinya. Karena ketika kakinya bergerak, ototnya berkontraksi, sehingga menjepit darah, mendorong darah balik ke jantung. Ada pompa hisap respirasi, dan ada katup pena. Nah, ini contohnya, ya. Nih. Jadi karena dia searah gampang. Kalau dari pencet naik ke atas nggak akan turun ke bawah. Karena ada mekanisme katup. Nah, ini mekanisme katup inilah yang rusak. Kalau katup rusak bisa menjadi penyakit varises atau vena varicose dan vena trombosis dan sebagainya. Ya. Insufisiensi vena kronis juga bisa. Ini sudah tadi. Kontrol jantung.
Jangka pendek, tekanan darah jangka pendek ya, melalui si baroreseptor tadi ya. Bisa dibaca. Baroreseptor sudah. Nah, regulasi jangka panjang dengan SRAA, sistem renin angiotensin. Kemarin juga ya, waktu COVID heboh ini kan ada hubungannya dengan apa itu ya? Dengan reseptor angiotensin. Nah, orang-orang yang meminum obat anti hipertensi dengan obat-obat yang memblokir reseptor angiotensin katanya lebih berbahaya karena si virus masuk ke dalam sel melalui reseptor angiotensin. Insan, saya kira itu adik-adik kuliah saya. Nah, banyak sekali materinya. Kamu harus lebih bisa lagi mendalami lagi, memperkaya lagi di rumah dan membaca buku-buku. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh didiskusikan dengan saya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait kuliah kita ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini basic sekali ya, Dik. Ya, ini belum saya nggak sempat juga menyampaikan klinis. Kenapa? Karena memang materinya banyak sekali. Tebel materinya ini. Untuk satu kali pertemuan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang pembuluh darah ini. Ada suaranya kan? Halo, kok tidak terdengar? Kayaknya ada yang bicara. Itu sih, ini mah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Banyak sebenarnya yang bisa diskusikan ya, Adik. Ini. Dokter, izin bertanya. Silakan. Jadi kan tadi dokter sudah menjelaskan secara singkat, tapi saya belum mengerti untuk mekanisme pengaturan tekanan darahnya ini gimana, Dok? Mekanisme pengaturan pengaturan tekanan darah. Iya. Baik, berarti saya ulang ya di sini ya. Kita kembali lagi ke pengertian tekanan darah itu apa sih? Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan, gaya yang diberikan oleh darah ke dinding pembuluh darah. Kalau sesuatu itu kamu semprotkan, dia nekan dinding nggak? Nekan dong. Nah, itu yang bisa kita ukur, yaitu tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah. Kita bisa ukur dengan sphygmomanometer yang kamu gunakan itu ya, tensimeter itu ya. Ukur, dapat tekanan darah. Nah, terus apa ini? Tekanan darah ini untuk apa? Tekanan darah itu, gimana ya? Kita langsung ke kepentingannya saja. Emang ada masalah apa sih dengan tekanan darah? Kan begitu. Tekanan darah, jika tekanannya terlalu tinggi, nah, kalau tekanan yang diberikan darah ke dinding pembuluh darah terlalu tinggi, apa efeknya? Pertama, robek, pecah, ya enggak? Kalau pecah jadi penyakit enggak? Jadi penyakit. Berarti satu, tidak boleh tinggi tekanan darah. Satu. Nah, yang kedua, kalau tekanan darahnya rendah, di bawah normal, apa yang terjadi? Misalnya air tekanannya dikit. Yang bagian ujung nggak kebagian kan? Nah, kondisi ini di shock. Jadi ada sebagian yang tak dapat darahnya. Padahal darah bawa oksigen. Nah, maka tekanan darah itu harus diatur sedemikian rupa dalam rentang yang sempit. Itu homeostasis. Berapa rentangnya?
80 sampai 120 ml Hg. Pada kondisi sistolik 120 maksimum. Pada kondisi diastolik 80 minimum. Dengan variasi ya, masih ada variasi bisa sampai 60 ya sebenarnya, tapi itu kan nilai normal. Istilahnya kalau kita Indonesia Rayanya itu 80 120. Tapi variasinya masih bisa. Oh, saya 100/60 biasa tuh bisa alatnya yang tak cocok, bisa kita dalam kondisi baik-baik saja, enggak masalah. Yang dianggap penyakit itu nanti ada aturannya. Tidak berarti 121 gimana, Dok? Sakit enggak? Ya tidak seperti itu, ada aturannya kalau dianggap sakit itu ya. Nah, yang ngatur siapa? Kalau normalnya yang ngatur tidak ada, yang ngatur ya mereka sendiri, jantung. Jantung itu kan pompa 120. Kan sama arteri. Kemudian pas jantung relaksasi 0, arteri masih 80 karena gayanya disimpan oleh aorta. Nah, itu prinsipnya yang ngatur. Baik-baik saja. Nah, kalau kita lagi emosi, bisa naik nggak? Naik dikit bisa. Karena apa? Nah, tadi ini. Siapa yang mempengaruhi tekanan darah? Nah, debit. Jadi debit kita saya berbicara debit itu. Nah, debit ini berbanding lurus dengan tekanan darah. Jadi debit mana dia? Nah, debit flow rate tetap, flow rate ini akan sebanding dengan blood pressure, F sebanding dengan blood pressure. Jadi F-nya yang harus kita lihat. F ini sebanding dengan tekanan darah. Ya, F ini rumusnya perbedaan tekanan delta P per R. Nah, kalau delta P itu ya itu sama aja itu semuanya itu kita anggap. Yang berbeda tuh R-nya, jari-jarinya. Nah, R itu menentukan resistensi. Nah, ya, R itu resistensi perifer. Resistensi perifer itu ditentukan oleh jari-jari. Nah, viskositas. Nah, anggap aja darah kita kan tidak ada yang kental, normal semua viskositasnya. Panjang pembuluh darah kita sama semuanya. Nah, yang berbeda kemungkinan jari-jari pembuluh darah misalnya. Contohnya ketika kita simpatisnya dipengaruhi simpatis, terjadilah vasokonstriksi sebagian besar. Nah, vasokonstriksi kan memperkecil kapiler, memperkecil diameter. Diameter kecil, maka resistensi besar. Kalau resistensinya besar, maka tekanan darahnya menjadi naik. Begitu. Jadi, kalau ditanya apa yang mempengaruhi, yang mengatur tekanan darah itu sebenarnya dia mengatur dirinya sendiri. Kalau orangnya normal. Nah, kalau ada yang salah pada kekakuan pembuluh darah, yang menjadi sering menyebab hipertensi adalah kekakuan pembuluh darah. Pembuluh darah yang kaku, tidak elastis, itu menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau yang elastis itu diserapnya dulu. Jadi sehingga kalau jantung memompanya 150, diserap 30, 120 yang dialirkan. Begitu. Saya kira begitu. Ada yang yang masih belum jelas tentang tekanan darah ini? Insya Allah sudah jelas, Dok. Sudah ya? Terima kasih banyak, Dok. Iya, Dok. Prinsipnya seperti itu ya. Tekanan darah kita fluktuasinya 80 sampai 120 normal. Kapan? Ketika sistolik 120, ketika diastolik 80. Kenapa kok diastolik nggak 0? Tadi karena elastis. Arterinya tadi. Aorta ya. Nah. Ini bisa melewati, bisa
bisa naik. Naiknya dipengaruhi banyak. Yang salah satu yang mempengaruhi tekanan darah itu yang paling penting adalah volume darah. Semakin besar volume darah, semakin tinggi tekanan darah. Maka kalau orang tekanan darah tinggi dilarang makan yang asin-asin. Karena natrium narik air. Natrium itu menyebabkan volume darah kita meningkat. Maka itu. Yang kedua adalah kelenturan, ya, kelenturan pembuluh darah, kekakuan pembuluh darah itu menentukan resistensi. Oke, silakan yang lain saya. Terima kasih, Dok. Siap.